Kita lihat di sini polinomial. Oke. Apakah sudah muncul di layar kalian? Saya muncul. Oke. Polinomial. Oke, ya. Polinomial itu nama lainnya suku banyak ya. Nah, waktu SMP apakah kalian udah pernah belajar polinom ya, Keisha? Ingat nggak? SMP udah pernah belajar belum? Suku banyak. Saya kurang familiar sama namanya, Bu. Mungkin Oke, kurang familiar. Berarti belum bisa jadi. Tapi waktu kelas 10, apakah kalian sudah pernah belajar tentang bentuk ini? AX pangkat 2 plus BX plus C. Nah, bentuk ini apakah kalian udah pernah belajar? Pernah ya? Ini namanya apa ya? Namanya apa ya? Apa ini namanya? Sam. Ingat ya? Namanya apa? Persamaan atau sistem Persamaan apa ya? Persamaan kuadrat. Nah, ini adalah bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat. Nah, bentuk kuadrat itu sebenarnya polinom. Oke, berarti selama ini kita udah pernah belajar polinom. Cuman dia berderajat 2, makanya dia namanya bentuk kuadrat. Ini adalah polinomial berderajat 2. Nah, begitu ya. Dia namanya polinom, tapi derajatnya 2, masih sederhana. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bentuk persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat ini ke sukunya lebih banyak lagi nih, nggak cuma berderajat 2, dia bisa berderajat 5, berderajat 10, berderajat 21, bahkan tergantung nanti soalnya derajatnya berapa gitu. Nah, kita akan mengingat lagi nih, waktu di persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat, yang kalian pelajari itu apa aja ya? Coba siapa yang ingat nih? Yang dipelajari itu apa aja di sini? Di persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat? Chris, ingat? Apa ya yang dipelajari saat kelas 10? Apa, Chris? Mungkin contohnya kayak pemfaktoran, Bu. Oke. Pemfaktoran. Ya, itu dipelajari di persamaan kuadrat. Oke. Selain pemfaktoran, apalagi ya yang kita pelajari? Bisma? Apa yo? Ini sambil mereview ya, mengingat lagi waktu kelas 10. Selain pemfaktoran, belajar apa lagi, Bisma? Bentar Bu, saya agak lupa Bu. Apa ya? Diingat-ingat. Di-recall lagi, dipanggil kembali pengetahuan-pengetahuan yang sudah kalian dapetin waktu kelas 10. Fungsi bisa nggak Bu? Fungsi, iya, di dalam fungsi kuadrat itu kita belajar apa aja? Pemfaktoran, iya. Apalagi? Kan nggak cuma satu ya, banyak tuh. Apalagi ya? Selain pemfaktoran, apalagi ya? Nggak tahu, maaf Bu. Pak, oke, nggak apa-apa, Bisma. Faunia mungkin? Ingat, apalagi yang kita pelajari waktu kelas 10 selain pemfaktoran? Sejujurnya saya juga kurang ingat, Bu. Untuk fungsi kuadrat, bentuk kuadrat, persamaan kuadrat tuh. Belajar apa aja ya? Sita mungkin? Kalau sifat-sifat kayak apa substitusi gitu-gitu bisa nggak sih? Substitusi. Substitusi itu buat cari apa ya? Ada X sama Substitusi. Substitusi yang kita substitusi kan pasti X-nya. Berarti nyari apa?
Berarti nyari apa, Sita? Menentukan apa? Menentukan apa? Substitusi itu akan kita cari apanya? Benar tadi, udah kurang kalimatnya dibenerin gitu. Sita. Buat menentukan apa sih substitusi itu? Sumbu Hmm, X sama Y nggak sih? nilai. Iya, nilai X sama Y gitu. Nilai fungsi ya. Nilai Iya. fungsi. Oke, dengan cara substitusi. Ya, bolehlah. Dengan cara substitusi. Oke. Yang berikutnya lagi apa ya yang kita pelajari? Ini kita recall. Ini karena nanti modelnya mirip-mirip, nggak jauh-jauh. Biar kita ingat, oh nanti di polinom kita akan belajar ini lagi nih. Gitu. Apalagi ya? Siapa yang udah ingat lagi nih? Selain pemfaktoran, kemudian menentukan nilai fungsi dengan cara substitusi. Apalagi kira-kira? Yo, siapa yang udah ingat lagi? Ada apa? Siapa yang udah ingat lagi? Udah dapat belum? Apa ya? Ardi mungkin? Di, apa Di? Cari apa lagi ya? Menghitung apa lagi ya? Apa yo? Apa Di? Selain memfaktorkan. Oh, dia mic-nya rusak. Oke, udah kamu cat aja nggak apa-apa. Selain memfaktorkan atau mencari nilai. Oke, sip. Untung saya nangkap arti nih. Menentukan akar-akar ya. Kok akan. Akar-akar. Oke, betul sekali. Kita pemfaktoran. Nah, pemfaktoran setelah pemfaktoran kita dapat akar-akar ya. Benar. Oke, udah 3 hal. Apa lagi? Apakah ada yang tertinggal, Vincent? Apa lagi ya? Bentar, Bu. Memfaktorkan, iya. Menentukan nilai fungsi, iya. Akar-akar, iya. Apalagi ya kira-kira ya? Masih ada yang tertinggal, enggak ya? Kayaknya udah deh, Bu. Udah? Waktu di fungsi kuadrat, itu sama Pak Widi apa Pak Bobi ya? Pak Bobi, oke. Sama Pak Bobi saat itu kalian dikasih soal cerita gitu, soal kontekstual, iya enggak? Iya Bu, semacamnya. Ya, oke. Berarti di sini kita menyelesaikan permasalahan ya. Menyelesaikan permasalahan kontekstual. Kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat pasti ya. Nah, persamaan kontekstualnya apa nih? Ingat nggak soal-soal ceritanya yang di fungsi kuadrat? Kayak misalnya nih, Ibu, misalnya punya cerita, seorang, misalnya seorang, siapa ya? Misalnya Pak Andi deh. Pak Andi itu di halaman depan rumahnya itu masih ada tempat kosong. Nah, berukuran misalnya 8 meter kali 9 meter. Nah, dia mau bikin taman nih di halaman depan rumahnya. Nah, kemudian dia ada
permasalahan misalnya dia mau bikin di tengahnya itu bikin kayak lapangan kecil lah buat main-main apa yang nggak dipakai rumput, kemudian di pinggir-pinggirnya ditanemin rumput-rumput gitu ya misalnya. Nah, dia mau mencari ukuran luas maksimum kotak yang di tengah itu, di tengah halaman, tengah taman yang nggak pakai rumput itu kira-kira berapa. Nah, itu permasalahannya ya. Benar nggak, Vincent? Ya mungkin sekitaran gitu, Bu. Ya, sekitaran itu ya. Nah, itu yang berkaitan dengan fungsi kuadrat, yang dapatnya kuadrat berarti luas ya. Luas nih. Nah, sekarang nanti kalau di polinom berarti yang sudah berkaitan dengan volume bisa jadi ya pangkatnya 3 tuh, udah polinom tuh. Nah, jadi nanti di polinom ini kita akan belajar tentang pemfaktoran, iya. Ini ya pemfaktoran. Mencari akar-akar, iya. Menentukan nilai polinom, fungsi ya, fungsi polinom nanti namanya, bukan fungsi kuadrat lagi. Kenapa? Karena dia sukunya udah banyak, derajatnya udah lebih dari 2 gitu ya. Ini juga sama. Kemudian menyelesaikan permasalahan kontekstual, iya berarti ini nanti akan kita recall lagi cara-caranya, kita ambil lagi, adopsi lagi untuk menyelesaikan polinomial gitu ya, suku banyak. Oke. Sekarang kita akan lihat permasalahan polinomial yang kontekstual ya. Ini saya hapus. Kita ke contoh terapannya dulu ya. Nih. Sebelum ke pengertiannya, nih terapan polinom. Saya punya sebuah soal nih. Ini kontekstual ya. Sebuah industri rumahan akan mendesain kemasan produknya dengan bahan karton berukuran 160 cm kali 240 cm. Kardus itu mempunyai dasar berbentuk persegi dan volume kardus yang diinginkan adalah 640 liter. Berapakah ukuran atau dimensi dari kardus berbentuk kotak tersebut? Nah, kardusnya kayak gini nih. Ini adalah permasalahan polinom. Kenapa? Dia sebenarnya kan karena volume nanti muncul pangkat 3 gitu ya. Jadi kita mencari ukurannya. Nah, kemudian muncul lagi nih. Di sini ukurannya senti, kenapa di sini liter? Nah, kalian juga harus bisa mengubah satuan ya. Biasanya di fisika nih sering kejadian seperti ini ya. Sentimeter berarti supaya jadi liter nanti dijadikan desimeter dulu gitu ya. Atau ya udahlah saya mengerjakan dari jadi centimeter kubik aja. Karena nanti kalau ini kita bagi 1000 jadinya liter gitu ya. Nah, keterampilan ini nanti yang akan kita butuhkan juga nih sama dengan 1 liter. Oke. Nah, nanti caranya penyelesaiannya gimana? Kita akan mempelajari dulu tentang polinomnya dulu ya. Dasar-dasarnya dulu, pengertiannya, kemudian bentuk-bentuknya seperti apa. Baru kita nanti ke soal ceritanya. Oke. Kita lihat pengertiannya dulu. Nih, pengertian polinom atau suku banyak. Itu adalah, nah ini adalah sebuah ungkapan aljabar. Jadi aljabar ya bentuknya ya. Yang variabelnya atau peubahnya itu berpangkat bilangan bulat non negatif. Nah, ini adalah ciri khususnya bentuk polinom. Perhatikan ini. Catatan khususnya adalah di sini, non negatif. Ini adalah bentuknya. Jadi nanti saat kalian diminta menyebutkan ini polinom bukan ya? Nah, kalian tahu ya, dari cirinya ini. Lihat clue-nya ya. Oke. Sekarang kita mau lihat satu persatu. Saya kasih contoh. Nah, kalian sebentar. Ini kita ke bentuk umumnya dulu. Bentuk umumnya dulu. Dari polinom itu bentuknya seperti ini ya. Nah, perhatikan. Kalau fungsi kuadrat pasti n-nya 2, ya enggak? Nah, kalau polinom ya kan kita nggak tahu dia polinom derajatnya berapa, berarti ini n. Nah, oke. Kemudian nanti dari bentuk umum ini ada nama-namanya, jadi jangan keliru, nanti jangan kebalik-balik ya. Jadi kalau misalnya saya sebutkan, oke nih, n-nya harus bilangan bulat ya. Pangkatnya ini n ini di sini harus bilangan bulat. Oke. Nah, perhatikan. Kalau saya ambil AN X pangkat N, itu namanya apa? Suku. Namanya suku ya. Kalau saya menyebutkan lengkap nih, misalnya
A1X itu namanya apa? Suku polinom. Oke, tapi kalau misalnya saya ambil nih, hanya ambilin AN-nya, AN-1-nya, AN-2 sampai A0-nya, itu disebut koefisien ya. Pokoknya kalian harus persis tahu bedanya suku sama koefisien. Kalau suku itu koefisien sama X-nya lengkap, itu namanya suku. Kalau koefisien berarti angkanya aja, ininya aja yang diambil, gitu ya. Nah, itu namanya koefisien. Nah, kemudian ada lagi di polinom itu ada suku utama. Nah, suku utama itu siapa? Yang berderajat tertinggi. Yang pangkatnya paling tinggi itu kita ambil sebagai suku utama. Nah, ini maka di sini ada syaratnya nih. Kenapa AN-nya nggak boleh 0, Vincent? Kenapa nih? Soalnya kalau yang pangkatnya 0, lupa Bu saya. Kalau ini 0, ya udah nanti suku utamanya jadi hilang, nggak ada. Ya kan? Tuh, lihat. Ya nggak? Terus ini N-nya bayangin tuh di sini. 0. Min 1 lah, kan tadi dibilang pangkatnya harus bulat. Kalau N-nya 0, nggak dapet dong pangkat bulat. Ya nggak? Bulat positif ya. Oh, tadi ada non negatif tadi ya. Oke, jadi nggak boleh 0 tuh. Ada suku utama itu yang derajatnya tertinggi, kemudian yang A0 ini, yang terakhir ini, yang bontot ini namanya adalah suku tetap ya. Nah, suku tetap atau konstanta. Jadi konstanta itu adalah namanya lainnya adalah suku tetap. Dia yang nggak punya variabel ya, oke. Tuh. Kemudian derajat polinom itu yang mana? Derajat polinom adalah n-nya ini yang tertinggi ya. Itu adalah derajat polinom namanya. Paham ya? Nah, sekarang kita mau analisa satu persatu contoh berikut ini. Ini udah ya? Udah pakai? Yakin? Udah? Oke. Kita geser ke contoh soal sekarang. Dianalisa nih, mana yang merupakan polinom, mana yang bukan. Oke, nomor 1. 3x pangkat 3 min x plus 7. Nah, ini polinom bukan ya? Saya mau tanya sama Grace. Polinom bukan, Grace? Polinom mungkin, Bu. Polinom. Kenapa nih alasannya? Yang terpenting alasannya ya. Polinom. Kata Grace. Alasannya apa, Grace? Karena? Pangkat 3, Bu. Terus? Terus? Terus Apalagi? kayak ada koefisiennya, ada konstantanya juga. Oke, sebentar. Kita mengingat lagi. Tadi ciri utama dia disebut polinom apa tadi? Apa tadi Pangkatnya kamu nyatet bilangan nggak? bulat Bu. Pangkatnya bilangan bulat. Oke, nah kita coba cek satu persatu nih. Pangkat 3, oke bulat. Ini pangkat berapa nih? 1 Bu. 1, oke bulat. Ini konstanta suku tetap. Oke, berarti semua sukunya berpangkat bilangan bulat. Oke, gitu ya. Alasannya nih karena semua sukunya berpangkat bulat. Kok di sini? Sebentar, di sini. Semua sukunya berpangkat bulat. Kenapa semua sukunya ya? Semua variabel pada sukunya, ya udahlah gitu aja ya. Oke. Jelas ya? Contoh berikutnya lagi. Yang kedua, nih. 4x pangkat 5 plus 2 per x min 3x pangkat 2 plus 5x min 8. Nah, yang kedua ini dia bentuk polinom bukan ya? Polinom bukan ya? Nael? Oke. Nael, ini polinom bukan? Iya, Bu. Ya, alasannya apa?
Karena alasannya apa? Apa Nel? Bukan, Neng, Bu. Eh, Bukan deh, Bu. kamu nih ya. Oke lah. Nel bilang bukan. Oke, bukan polinom. Alasannya apa? 2/X pangkatnya minus kan, Bu? Oke, berarti karena ada 2/X ini sama dengan 2X pangkat berapa, Nel? -1, Bu. Ya, oke. Tadi kan katanya harus bulat positif gitu ya, Nel ya. Ya. Berarti karena ada 2X pangkat -1 berpangkat sebentar, kok udah dilanjutin. Saya mau ngetik di sini malah. Ada berpangkat negatif. Oke. Nah, sekarang soal yang ketiga udah muncul. Soal yang ketiga, ini polinom bukan ya, Abel. Polinom bukan, Bel. Mungkin polinom mungkin, Bu. Polinom, alasannya apa, Ben? Karena bulat semua, Bu. Karena angkanya bulat? Coba dicek. Ini bulat, oke. Yang ini, Bel? Gimana, Bel? Kurang tahu, Bu, saya. Akar X sama dengan apa, Bel? X pangkat berapa, Bel? Satu, Bu. Gimana? Berapa? 2, Bu. Pangkat 2. Pangkat 2. Pangkat X pangkat 2 mah ini, Bel. Di sini, Bel. Beda dong. Ayo. Berarti akar X itu pangkat berapa? Berapa ya? Kelas 10 nih, Bel. Berapa ya? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Kamu nih. Pangkat Kom deh. setengah bukan sih, Bu? Oke, betul sekali. Nih, Bel. Kalau akar itu artinya pangkat setengah nih. Ingat ya, nanti di limit Bu Sri itu banyak pangkat-pangkat yang pangkat pecahan loh ya. Diingat ya, akar X itu artinya pangkat setengah. Jangan bulat ya, Abel. Kalau akar itu pasti pangkat pecahan nih, Bel. Berarti jadinya bentuk yang ketiga ini polinom bukan, Bel? Bukan, Bu. Bukan kan? Oke deh. Ternyata Abel ganti. Bukan polinom. Saya hapus ya. Bukan polinom. Alasannya apa, Bel? Karena Karena nggak bulat, Bu. Pangkatnya, Bu. oke. Ada suku yang berpangkat pecahan ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalian harus pintar mengata-ngatai ya. Kok mengata-ngatai ya? Apa sih namanya ya? Memberi alasan. Oke. Udah oke ya sampai ketiga ya. Coba ada soal yang berikutnya lagi enggak? Oke, yang keempat. 5x pangkat 6 plus 3/4 x pangkat 3 min 2 x sin 30 derajat min 2. Ini bentuk polinom bukan ya? Angelo. Dia polinom bukan?
Ayo Angelo. Dia polinom bukan? Polinom, Bu, polinom. Polinom. Oke, kenapa polinom? Alasannya apa? Alasannya apa? Saya memberi alasan itu emang susah. Ayo. Kenapa dia polinom? Pangkatnya bulat semua, Bu. Serius. Coba kita lihat ya. Pangkatnya bulat semua 6. Oke, bulat. 3. Oke, bulat. Yang di sini pangkatnya berapa nih? Oh iya, setengah, Bu. Setengah? Satu. 1, sip. Ya, pangkat 1 bulat ya. Terus Bu, yang sinnya buat apa dong? Sin 30 buat apa? Sin 30 berapa Angelo? Setengah, Bu, setengah, Bu. Setengah. Nah, kalian jangan tergocek sama Bu Helen tuh dibikin aneh-aneh. Padahal dia cuman X doang, ya enggak? 1X kan? Karena 2 dikali setengah 1. Ya, oke. Jadi kalau sama Bu Helen dibikin aneh-aneh jangan tertipu, oke? Ini tipuan Bu Helen nih. Kan sin 30 kan setengah, bisa diangkakan, angkain aja. Jadi jangan dirempongin oleh trigonometri ya. Dia tetap bentuk polinom. Alasannya apa? Benar tadi Angelo, alasannya adalah karena semua pangkatnya adalah bilangan pangkat bulat ya. Semua suku berpangkat bulat. Oke. Apakah paham dari 4 contoh ini? Bisa ya membedakan ya? Pokoknya nanti yang teliti, ingat ya, nanti Bu Helen masih ada bentuk yang aneh-aneh lagi. Jadi kalian harus detail alasannya itu di mana, gitu. Kunci clue-nya itu di mana, gitu. Kalau kalian udah pegang clue-nya, kuncinya, udah mau dikasih soal aneh seaneh apapun dari Bu Helen, kalian tetap bisa jawab. Oke, ini kita lanjutin ya. Ini saya hapus. Sudah selesai catat belum? Udah selesai? Brian, paham ya? Paham, Bu. Oke. Saya hapus ya ini ya. Kita lanjutkan ke bentuk yang berikutnya. Ini saya hapus. Oke. Yang berikutnya lagi adalah selain bentuk umumnya adalah operasi aljabarnya ya. Nah, pasti di setiap bab kita akan belajar operasi aljabar di masing-masing bab itu ya, materi. Karena di matematika pasti hal yang utama adalah operasi aljabarnya ya, plus, minus, kali, bagi, itu pasti. Nah, kita akan pelajari dari penjumlahan polinom dulu. Nah, polinom mau dijumlahin gimana ya? Nah, ini perhatikan contoh dulu. Di sini saya berikan polinom yang pertama itu P1, polinom yang kedua itu P2. Polinom 1 itu berderajat berapa ya, Bisma? Bisma. Polinom 1 berderajat berapa? 3, Bu. Ya, 3. Polinom yang kedua berderajat berapa? 3. 3. Nah, ini kita akan menjumlahkan nih polinom 1 dan polinom kedua akan kita jumlahkan. Nah, caranya gimana? Jawab. Caranya adalah kita susun aja. Biar gampang ya. Kita susun ke bawah. Nah, ini dijumlah. Nah, kalau kita menjumlahkan polinom, itu yang suku yang punya derajat sama, itu yang boleh kita jumlahin. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, dari mana 3X pangkat 3? Dari sini loh. Nah, yang derajatnya sama. Jadi 2 ditambah 1, 3. Kemudian yang ini 3 tambah 0. Gitu ya. Jadi ini kita susun ya. Pokoknya derajatnya harus kita urutkan. Kalau Bu, kalau lokap-lokap di soal gimana? Urutin gitu ya. 3, habis 3, 2 dong. 2 nggak ada Bu, 0 gitu ya. Kemudian yang min 2X dari mana? Yang min 5X ditambah 3X. Jadinya min 2X. Kemudian min 1 dari mana? Konstantanya sekarang. Nah, begitu. Paham ya?
Pokoknya nanti kalau bingung, kalian susun ke bawah aja supaya lebih gampang, nggak ketukar-tukar ya, min plusnya ya. Derajatnya juga disusun urut dari besar ke kecil gitu ya. Ini penjumlahan. Nah, sekarang pengurangan. Kita lihat operasi pengurangan. Dah? Ke pengurangan sekarang. Saya bikin soal yang sama, nah, tapi nanti dikurang. Caranya juga mirip ya. Kita susun ke bawah kalau pengurangan sama penjumlahan. Nah, yang kita kurang itu yang punya derajat yang sama gitu ya. Nah, kenapa dapatnya X pangkat 3? Karena 2 dikurangi 1 ya, dikurang. Nah, ini perhatikan, ingat disusun ke bawah aja supaya nggak ketukar min plusnya. 2 dikurangi 1. Nggak ketukar sama penjumlahan ya. Kemudian 3X kuadrat dari mana? 3 dikurangi 0. Ya udah nggak ngaruh. Nah, dari sini ya. Nah, dari sini. Nah, min 8 kenapa? Nah, ini kan bukan dijumlah, tapi dikurang ya. Jadi min 5X, min 3X. Jadi min 8. Plus 9 dari mana? Dari 4 min 5. Jadi plus. Gitu. Paham ya? Penjumlahan pengurangan ya? Mudah. Nah, sekarang perkalian. Perkalian itu yang lebih rempong. Nih, soalnya masih sama, tetapi dikali saya minta. Nah, kalau perkalian, gimana caranya? Disusun ke bawah? Susah ya, jangan disusun ke bawah. Tapi kali pelangi gitu ya. Nah, ini hasilnya. 2X pangkat 6 hasil dari mana? Dari sini loh. Nah, 2X pangkat 3 dikali X pangkat 3. X-nya pangkatnya ditambahin ya. Jadi kalian ingat waktu mengerjakan bilangan berpangkat waktu di kelas 10 ya. Oke. Ini kayaknya teman kita ada yang hilang 1. Siapa ya? Siapa yang hilang? Sambil dicek ya temennya ya, siapa yang hilang. Oke, kemudian 6X pangkat 4 dari mana? Dari 2X pangkat 3 dikali 3X. Nah, jadi 2 kali 3, 6 ya. Kemudian X pangkat 3 dikali pangkat 1 nih, pangkatnya ditambah jadi 4. Min 10X pangkat 3 dari mana? Dari ini ke sana. Jadi 2 kali min 5, min 10, X pangkat 3. 3X pangkat 5 dari mana? Nah, dari yang tengah sini. 3X pangkat 5 ya, karena 2 ditambah 3. 9X pangkat 3 dari 3X kuadrat dikali 3X. Nah, pangkatnya jadi 3 ya. 3 kali 3, 9. Min 15X kuadrat dari mana? Dari 3X kuadrat dikali min 5. Jadinya adalah min 15X kuadrat. Min 5X pangkat 4 dari mana? Nah, ini min 5X dikali X pangkat 3. Gitu. Min 15X kuadrat dari mana? Dari min 5X dikali 3X ya. Jadi min 15X kuadrat. Min plusnya yang teliti, pangkatnya juga yang teliti ya. 25X dari mana? Dari min 5X dikali min 5. Kemudian 4X pangkat 3 dari mana? Dari 4 dikali X. Selanjutnya ya. 12X dari mana? 4 dikali 3X. Min 20 terakhir. 4 kali min 5 gitu ya. Nah, kemudian kalau udah dapat ini, kita tambahkan satu persatu ya. Yang derajatnya sama pasti. Atau dikurangkan yang derajatnya sama. Oke. 2X pangkat 6 cuma 1. Ya udah dia nggak usah ditambahin sama siapapun. Kemudian pangkat 5 dulu ya. Pangkat 5 dulu nih. Pangkat 5 sendirian 2 juga. Oke deh. Pangkat 4 sekarang. Pangkat 4 ada 6. Kemudian min 5 berarti 1. Oke. 1. Pangkat 3 sekarang. Min 10 plus 9 itu min 1. Ada lagi di sini. Plus 4 berarti 3. Oke. Pangkat 2 sekarang. Min 15. Min 15 berarti min 30. Oke, pangkat 1. 25 tambah 12, 37. Oke, betul. Sama konstanta. Gitu ya. Apakah paham perkalian? Jadi perkalian itu harus semangat sendiri ya. Apalagi kalau polinomnya sukunya panjang-panjang. Nah, harus semangat dan teliti. Jangan sampai ada yang terlewat min plusnya sama pangkatnya terutama ya. Oke. Kemudian khusus pembagian itu kita akan kerjakan terpisah. Kita pelajari terpisah.
Karena posnya polinom adalah di pembagian polinom nanti. Jadi terakhir ya, kita selesaikan di sini dulu. Setelah perkalian, kita akan membahas kesamaan dulu. Oke, kita ke kesamaan polinom. Kesamaan polinom itu maksudnya apa, Bu? Nah, seperti ini. Dua polinom dikatakan sama apabila, nah ini catatannya di sini. Suku sederajatnya yang punya derajat sama itu memiliki koefisien yang sama. Kemudian lambangnya, lambang penulisan, oh ternyata sih. Oke, lambang. Nah, perhatikan nih. Lambang kesamaan dua polinom itu jangan samanya stripnya 2 ya. Kalau stripnya 2 itu sama dengan, kalau ini kesamaan dua matriks. Berarti stripnya 3. Nah, kenapa nggak boleh stripnya 2, Bu? Karena kan di sini fungsi fx, di sini gx. Mereka beda dong fungsinya. Oke, kemudian kita lihat contohnya ya. Nih. Kita lihat contohnya dulu. Contoh yang pertama. Supaya polinom yang kiri itu sama dengan polinom yang kanan. Maka nilai ABC-nya berapa? Nah, cara mengerjakannya adalah pasti kita ini dipangkatin dulu ya. Ruas kanan itu kita sederhanakan bentuknya supaya sama dengan yang ruas kiri pasti gitu ya. Jawab. Nah, perhatikan nih ruas kanan itu kita kuadratin dulu, kemudian AX-nya kita kali ke dalam gitu ya, B-nya kita kali ke dalam juga. Nah, dapat bentuk seperti ini, kemudian kita kumpul-kumpulkan ya, masih bisa atau langsung aja nih kita bisa melihat. Kan tadi katanya suku yang sederajat harus memiliki koefisien yang sama. Oke, yang sederajat dengan X pangkat 3 yang mana? Oh, ini. Oke, dari sini kita dapat nilai A-nya sama dengan 2 ya. Kok 2? 1 maksudnya. Ini kan ada angka 1. Nah, begitu. Kemudian yang derajatnya 2 nih, 2 sama dengan apa ya? Yang ini nih, 2A. Kita ambil koefisiennya aja ya. Yang diambil koefisiennya aja. X-nya udah nggak kepake. Oke. Kemudian kalau yang derajatnya 1 nih, min 4 di kiri, yang sebelah kanan ini harus dijadiin 1 ya. Jangan hanya diambil AX-nya doang. BX kan dia derajat 1 juga. Jangan ditinggalin ya, kasihan. Berarti A ditambah B sama dengan min 4. Nah, kemudian konstantanya nih, 7 itu sama dengan yang mana ya? Semuanya ya. Jangan cuma C-nya doang, nanti 2B-nya kasihan dia. Nah, berarti dapat persamaan ya. Oke, dari sini berarti kita dapat nih nilainya adalah A-nya 1 ya, dari sini nih 1 sama dengan A, atau dari sini nih 2 sama dengan 2A, ya udah A-nya 1. Kemudian persamaan yang kedua tadi min 4 sama dengan A plus B. Berarti A-nya kan kita udah dapat 1. Masukin aja ke sana. 1 toet ke sana jadi min 5 B-nya. Oke. Sekarang kita cari C-nya. Pakai persamaan terakhir ya. 7 sama dengan min 2B plus C. Oke, yang ini ya. B-nya tadi udah dapat min 5. Masukkan ke sana nih. Berarti min 2 kali min 5, 10. Pindah ke kanan, toet. Jadi min 10. Jadi min 3 ya C-nya ya. Oke, tinggal disimpulkan. Jadi nilai A-nya adalah 1. Nilai B-nya adalah min 5. Dan C-nya adalah min 3. Apakah jelas contoh 1 kesamaan polinom? Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Audrey paham? Lumayan, Bu. Oke. Ini teman kita yang keluar dari Zoom siapa ya? Atau kelas siapa ya? Asia, siapa yang keluar dari Zoom? Oke. Bentar, Bu. Saya bentar, Bu. Saya nggak berat. Enggak ini ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sekarang ke contoh yang kedua. Oke. Contoh kedua. Nah. Contoh kedua, berdasarkan kesamaan berikut, tentukanlah nilai A dan B. Nah, ini kesamaan dua polinomnya. Jawab. Nah, kalau kesamaannya seperti ini, langkah pertama gimana ya cara menjawabnya? Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Ayo. Chris, kira-kira diapain dulu, Chris? Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Ngitung nilai ini apa? Iya, buat ngitung A dan B itu gimana? Nah, tadi si Eta udah bantu tuh. Kali silang, maksudnya apa Eta? Kali silang. Eta. Saya juga kurang tahu sih, Bu. Mungkin kali silang kayak 2x plus 10 dikali x min 4 sama x plus 2. Bukan gitu. Oke. Saya mau tanya sama Caroline. Caroline, Iya, Bu. kira-kira diapain? Bisa makan penyebutnya. Ya, samakan penyebutnya yang ruas kiri kanan pastinya ya. Oke. Samakan penyebutnya. Nah, Eta tuh, samakan penyebutnya itu yang di sebelah sini yang dikali silang. Kayak gini ya. Nah, begono. Jangan yang sebelah kiri jangan diapa-apain ya. Oke. Ya, sekarang kita lihat nih. Jawab. Nah, begitu. Disamakan penyebutnya berarti penyebutnya dikali aja nih x min 4 dikali x plus 2 tuh. Nah, kemudian A-nya kita kali silang nih sama x plus 2, B-nya kita kali silang sama x plus 4. X min 4. Nah, baru ini dikali masuk ya. B sama A-nya kita kali masuk, yang ini juga kali pelangi nih. Nah, begitu. Yang ini juga sama. Nanti kita dapetin bentuknya seperti ini nih. Nah, bentuknya seperti ini, kali masuk ya. Kemudian, ini kan penyebutnya sama nih, ruas kanan ya. Maka kita gabung aja nih, plusnya dibuang ya, supaya jadi satu suku ya. Jadi kita gabungkan aja, dia menjadi seperti ini. Nah, ini perhatikan. Yang derajatnya 1, kita gabungkan yang derajatnya 1, jadinya sama, A plus B. Kemudian konstanta sama konstanta nih, jadinya yang di belakang. Oke, nah kalau kita udah dapat bentuk seperti ini, kan penyebutnya sama nih, ya enggak? Maka yang kita kerjakan pembilangnya aja, gitu ya, untuk mempermudah prosesnya, cepat ya. Nah, berdasarkan kesamaan polinom, nah, kita dapat dua persamaan nih. Persamaan yang pertama adalah A ditambah B itu sama dengan 2. Nah, gitu ya. Yang mana, Bu? Nih, A tambah B sama dengan 2. Kan harus yang sederajat ya. Yang disama dengankan. Itu berarti A tambah B sama dengan 2. Kemudian persamaan yang kedua
adalah yang konstantanya. Yang min 2A, kok min 2A? Yang 2A min 4B sama dengan 10 ya. Kemudian kita sederhanakan. Oke, setelah dapat seperti ini, oh Tesa ternyata. Setelah dapat bentuk ini, kita apakan lagi nih? Langkah selanjutnya. Tak. Diapain tak? Maaf Bu, saya putus-putus. Oh, putus-putus. Oke. Sekarang udah kedengeran bagus. Udah lumayan. Tadi Udah diapain lumayan. apanya Bu? Oke, ini loh nih. Kalau kita udah dapat 2 persamaan ini, langkah berikutnya kita apa ini? 2 persamaan ini. Diapain ya? Oh, dieliminasi. Ya, oke, dieliminasi ya. Karena A-nya sudah sama, berarti kita eliminasi A-nya, dikurang ya. Nah, kemudian A-nya hilang nih. Berarti dari sini kita dapat 3B ya. 3B Iya. nih sama dengan berapa? Sama dengan min 3. Min 3. Oke, berarti kita dapat B-nya sama dengan min 1 ya. Oke, B-nya dapat min 1. Mana ya, kok hilang? Oh, B-nya hilang nih. B-nya sama dengan min 1. Kemudian min 1 ini kita substitusi ke persamaan 1 ya. B-nya min 1 nih, pindah ruas toet. Oh, 3A-nya. Ya udah, kita udah dapat nih. Karena yang ditanyakan adalah A dan B, berarti kita simpulkan nih. Jadi nilai A-nya adalah 3 dan nilai B-nya adalah min 1. Apakah jelas? Jelas Bu. Oke. Yang lainnya paham? Apakah ada yang mau bertanya nih contoh 2? Sebelum kita lanjutkan ke yang berikutnya lagi. Gloria, jelas? Jelas. Oke, William jelas? Lumayan. Lumayan. Dimas jelas? Dimas. Jelas? Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke. Kita lanjutkan ke berikutnya lagi ya. Ini saya hapus ya. Saya hapus. Sekarang kita ke operasi aljabar. Kok operasi aljabar salah. Nilai polinom. Nah, kita masuk ke nilai polinom. Nah, tadi di fungsi itu kita juga belajar menghitung nilai fungsi ya. Nah, polinom juga kita akan pelajari. Nilai polinom. Nah, jika diketahui suatu suku banyak atau polinom itu adalah fx bla 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 bla, panjang ya. Kemudian ditanya, maka nilai suku banyak fx untuk x sama dengan min 1 adalah gimana nih caranya, Brian? Cara menentukan nilai suku banyaknya gimana? Gimana Bu, sorry Bu? Nih, polinom fx sudah diketahui nih misalnya ya, persamaannya. Kemudian yang ditanya adalah nilai suku banyak fx jika x-nya adalah sama dengan x1. Gimana cara menghitungnya? Menghitung nilainya? Tadi saat kamu belajar fungsi kuadrat, cara mencari nilai fungsi kuadrat gimana caranya, Brian? Menggunakan substitusi. Ya, betul sekali. Di sini juga sama, Brian. Kita substitusi aja x1-nya ke semua variabel x di polinom. Nah, itu ya. Fx1 sama dengan an, x1 pangkat n, dan seterusnya. Gitu ya. Ini adalah prinsip substitusi. Oke, nanti kita akan pakai juga di sini. Nah, sekarang kita ke contoh soal ya.
Contoh soal, coretannya dibuang dulu. Nih, contoh pertama. Diketahui fungsi polinom fx sama dengan 2x pangkat 5 plus 3x pangkat 4 min 5x kuadrat plus x min 7. Kemudian ditanya nilai fungsi tersebut untuk x sama dengan min 2 adalah, nah, ikuti cara yang tadi ya, jawab. Maka masukkan aja. Nah, ini caranya ya, substitusi. Min 2 masukkan ke polinomnya, gantikan x-nya. Tuh, seperti itu. Kemudian kita hitung nih, min 2 pangkat 5, min 32 kali 2, gitu ya. Nah, terus sampai kita dapat jawabannya. Min 45 ternyata. Ya udah, berarti kesimpulan kita, jadi nilai fungsi polinom fx untuk x sama dengan min 2 adalah min 45, gitu ya. Bu, ini ada cara 1, berarti ada cara 2. Nah, begini ceritanya. Kan nanti namanya polinom, itu kan derajatnya bisa masing-masing ya. Ini 5. Nanti kalau misalnya Ibu bikin pangkat 11, kemudian X yang mau kita substitusi misalnya 8, nah lo kan kalian harus menghitung 8 pangkat 11. Ya kan? Susah. Nah, maka ditemukanlah cara lain selain cara substitusi untuk mencari nilai polinom ya. Nah, kita akan mempelajari cara lain itu di sini. Kalau pangkat 2 mah substitusi aja udah lancar ya kan, pangkat 2 doang. Oke, kita lihat nih cara yang kedua sekarang. Ini cara yang kedua. Skematik atau kalau kalian lihat di modul kalian namanya Horner ya. Cara Horner atau sintetik atau bagan gitu. Jadi namanya banyak banget, skematik, bagan, Horner, sintetik, oke lah. Nah, ini perhatikan caranya. Pertama, polinomnya itu kita urutkan derajatnya dulu ya. Nah, seperti ini. Urutkan derajat sukunya. Jadi kalau pangkat 5, habis pangkat 5 berarti pangkat 4. Pangkat 4, lah kok pangkat 2? Ada pangkat 3 nih. Berarti 0x pangkat 3 ya. Pangkat 3, kemudian pangkat 2, pangkat 1, konstanta. Oke, yang belakang udah urut. Kemudian, kita ambil koefisiennya dari suku-sukunya ya. Kita buat bagannya. Nah, ini kita sebut sebagai bagannya. Nah, ini koefisien suku-suku yang sudah urut dari yang besar ke kecil, itu kita letakkan di bagan ini. Nah, urut dari derajat tertinggi ya di sini. Kemudian urutan berikutnya, pangkat 4, kemudian pangkat 3, kemudian pangkat 2, pangkat 1. Jangan lupa konstantanya juga ikut. Jangan ditinggal ya, konstantanya ikut. Kemudian X yang mau kita substitusi itu kita letakkan di sebelah kirinya bagan sendiri ya. Nah, kemudian proses mengerjakannya gimana? Nah, koefisien suku derajat tertinggi itu kita letakkan angka 0 di bawahnya sini. Karena ini nanti akan kita tambah ya. Nah, ini akan kita tambah ke bawah nih. 2 tambah 0, 2. Nah, kalau angkanya sudah di bawahnya garis bagan nih, kita harus naikkan ke atas. Kita kali dengan min 2 supaya dia naik ke atas. Jadi kita kali ya. Nah, ini tanda panah naik ke atas itu artinya dia harus dikali. Kali dengan siapa? Dengan X yang mau kita substitusi ya. Kalau dia ternyata kita mau cari X sama dengan 8, ya udah kita kali dengan 8 semuanya gitu ya. 2 kali min 2 kita letakkan di sini nilainya. Min 4. Nah, kemudian ini kita tambahin lagi ya. 3 tambah min 4. Kita letakkan di bawah garis bagan. Min 1. Nah, karena dia udah di bawah garis, kita kali min 2 lagi, letakkan di bawahnya 0 nih, 2. Tambahkan sama 0, letakkan di bawah sini, bawah garis bagan ya. Kita kali lagi sama min 2, letakkan di atas sini. Tambahkan lagi sama min 5, jadi min 9. Min 9 kali lagi sama min 2. Sampai selesai pokoknya ya. 18 tambah 1, 19. 19 kali sama min 2 lagi, letakkan di bawahnya min 7 konstanta. Oke, kalau udah sampai di konstanta berarti sudah selesai nih. Nah, ujungnya inilah yang disebut sebagai nilai
polinom gitu ya. Jadi nilai suku banyak fx untuk x sama dengan min 2 adalah min 45 gitu ya. Apakah paham cara bagan, cara Horner? Bu, saya mau Ya nanya. apa? Boleh, silakan. 0 itu dapat dari mana, Bu? 0 yang mana? Tunjukin Sam. Yang mana Sam? Nih. Oke, nih. Suku derajat tertinggi itu nggak punya temen karena belum dikali sama min 2. Siapa yang mau dikali sama min 2? Karena belum ada angka yang di bawah gitu, Sam. Karena ini nanti akan ditambah, maka kita nolkan aja atau nggak usah ditulis angka berapapun. Ini langsung diturunkan ke bawah. Gitu, Sam? Ya? Kosong, Bu. Kosong. Kosong atau kalian tulis angka 0. Oke? Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Bisa ya? Cara Horner ya, Bagan ya. Jadi, kelebihan cara skematik itu apa? Nah, angka min 64 kan nggak muncul di sini ya. Angkanya pasti akan lebih sederhana. Jadi paling angka besarnya ada di ujung setelah terakhir. Maka nanti kalau kalian ketemu di sini pangkat 7, kemudian X yang mau dihitung itu besar, misalnya 12 misalnya, ya udah pakai skematik aja lebih cepat ngitungnya, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke modul nih, latihan soal dulu ya. Saya nggak nambah materi dulu supaya nggak ketimbun, nanti lupa deh. Kita pindah ke modul ya. Oke. Modul, sebentar saya cari soalnya dulu di modul. Oke. Kita udah dapat. Kita pindah ke modul sekarang ya. Ya. Halaman berapa ya? Halaman 12 ya. Silakan dilihat modulnya halaman 12. Nah, kita mau ini masih sekitar 25 menit ya. Oke, ini ada 10 soal supaya kita nggak ada PR. Oke, si Fidan mati. Kok mati? PC-nya mati. Bu Helen tuh kalau ngomong ya asal ya. PC-nya Fidan mati. Oke. Nomor 1 nih. Nah, mana yang merupakan polinom? Oke. Siapa ya yang tadi belum saya tanya-tanya ya? Morgan deh, Morgan. Nomor 1, mana yang bukan? Kita analisa aja deh, Morgan ya. Yang A ini polinom bukan? Polinom bukan ya? Enggak, kelihatannya. Oke, saya tulis dulu ya. Bukan. Bukan. Alasannya nanti ya, saya tanyakan alasannya juga. Nah, yang B. Yang B, polinom bukan? Bukan. Bukan juga ternyata. Oke, yang C, polinom bukan? Bukan. Waduh, kok bukan semua? Bukan. Oke, yang D, polinom bukan, Morgan? Polinom bukan ya? 180 dibagi 5. Iya, mungkin polinom. Iya. Oke. Kata Morgan ini ya, polinom. Oke. Kemudian yang E. Yang bukan. E bukan. Oke. Nah, sekarang alasannya nih. Morgan. Yang A kenapa dia bukan polinom? Alasannya apa nih? Karena yang bawah yang X pangkat 4 itu pakai per, jadi kan kebalikan. Jadi pangkatnya min. oke.
Oke, tapi kalau dia satu suku boleh pangkat min, tapi ini ada 3 suku. Nah, kamu menyebutkannya gini, Morgan. Dia bukan karena bentuk pecahan ya, karena fungsi bentuk, bukan fungsi ya, karena bentuk pecahan gitu aja. Pecahan. Ya kan? Pecahan, kita nggak bisa ngutak-atik apa-apa lagi. Naik ke atas nggak bisa karena dia serombongan gitu ya. Kalau dia X pangkat 4 itu sendirian, boleh dia naik ke atas jadi pangkat min 4 gitu ya. Nih B dan D join. Yang B ini alasannya apa? Karena di akar, jadi pangkatnya. Oke, ya. Karena bentuk akar pasti bukan polinom. Sip. Oke. Kemudian yang C sama ya berarti ya. Akar ya. Yang C alasannya juga karena bentuk akar. Oke. Yang D. Yang D kenapa iya nih? Alasannya apa nih? Sin 3 bentar. Kan X pangkat 3 dikali sin 36 ya berarti. Morgan, kamu terkecoh lagi. Ini kan, perhatikan, ini kan sudutnya angka ya. Sin yang sudutnya angka, ya udah pasti bisa dihitung, dia bisa diangkakan, oke? Kita nggak repot oleh dia. Yang konsentrasi kita di sini nih, Morgan. Variabelnya itu pangkatnya gimana? Nah, tugas kita melihat di sininya doang, oke? Paham? Nah, berarti alasanmu apa jadinya? Karena pangkatnya bulat dan positif. ya, oke. Karena semua suku berpangkat bulat. Nah, udah gitu aja cukup. Karena nggak ada yang pangkat pecahan, pangkat negatif juga nggak ada ya. Pangkat bulat dan positif gitu ya. Oke, yang bukan karena apa? Dia bentuk akar lagi ya. Karena bentuk akar. Nah, jadi sebenarnya paling mudah melihat dia polinom atau bukan itu kayak gini nih. Nah, berderet-deret ya kan? Sukunya bisa dilihat persis gitu ya. Oh, ini suku pertama, suku utama. Bukan ya. Ini saya orat-arit juga nih. Ini ada suku 1 suku, 2 suku, 3 suku, 4 suku, 5 suku gitu ya. Oke. Sekarang nomor 2 nih, yang ditanya adalah derajat polinom. Nomor 2 derajatnya berapa nih? Dimas, nomor 2 Dim. Fidan keluar lagi ya? Fidan? Ya, Bu. Oh, kamu ada di dalam. Gantian orang deh. Dimas, nomor 2 jawabannya berapa, Dim? Sebentar, Bu. Oke. Tujuh, Bu. 7, sip. Nah, ada di tengah ternyata. Jangan pangkat 5 ya. Pokoknya belum tentu derajat tertingginya itu saya tuliskan di depan sendiri. Bisa jadi saya acak-acak. Pokoknya konsentrasikan pangkat tertinggi ada di mana ya? Oh, 7. Ya udah dia derajat polinomnya. Oke. Nomor 2 sudah lewat, masih 8 lagi. Semoga nggak ada PR. Kita selesai hari ini ya. Ini saya hapus ya. Oke, kita ke nomor 3. Nah, nomor 3 yang ditanya adalah koefisien polinom. Oke, nomor 3 Tom. Jawabannya yang mana?
Yang A, Bu. Yang A, oke. Min 3 dari mana? Nah, Negatif 6 ditambah 3. oke. Nih, dioperasikan ya. Kalau ada, Bu, kok ada Y derajat 2-nya 2, ya udah ditambahin dulu. 3 dikurangi 6, min 3. Oke. Derajat 1-nya ada 2, tambahin dulu. 15 dikurangi 5, 10. Oke, konstantanya 1. Yang A jawabannya. Oke. Nomor 4 sekarang. Operasi penjumlahan. Nomor 4. Siapa ya? Gloria. Gloria, nomor 4. Jawabannya yang mana? Bentar, Bu. Oke, susun ke bawah dulu ya. Biar nggak keliru min plus. Dapat? Penjumlahan ya. Yang A, Bu. Yang A, oke kita cek ya. 1 ditambah 3, 4. Oke. 5 dikurang 4, 1. Oke. 6 dikurang 8, min 2. Oke. 1 ditambah 6, 5. Ya, sip, benar. Ya, udah mulai lancar ya. Saya hapus ya. Kita pindah ke nomor 5. Oke, 6 soal lagi. Nomor 5 itu pengurangan. Oke, yuk silahkan dicoba dikerjakan. Nomor 5. Will, William. Kenapa, Will? Ya, Bu. Tadi kelempar. Ya, Bu, tadi nge-lag, Bu, reconnecting. Oh, oke deh. Audrey, nomor 5 jawabannya mana? Pengurangan, Audrey. Itu saya bilang, Bu, itu tandanya kan 6 kurang 2. 6 kurang 2 berarti 4. Tapi pilihannya nggak ada yang jawabannya 4. Kamu susun ke bawah dulu, Audrey. Dikurang, pengurangan. Oke, susun ke bawah, Audrey. Yang teliti min plusnya. Kamu Iya, Bu. iya, soalnya dikurang, Dre, bukan ditambah ya. Yang mana jawabannya? Dapat, Dre? Yang B, Bu. Yang B. Coba kita lihat. Susun ke bawah ya. Ini kan enggak, yang ini enggak ada tuh 0x pangkat 4 ya. 0x pangkat 4. Kemudian pangkat 3-nya, oh di atas yang enggak ada 0x pangkat 3 ya. Nah, berarti di x pangkat 4 dikurangi. Oke, min, betul. Kemudian ini habis nih, karena dikurang ya, ini jadi plus. 6 min 2, jadinya plus ya. Oke, yang B, yang betul. Yang teliti ya, nanti kalau misalnya takut salah, disusun ke bawah aja pengurangan penjumlahan ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 6, 5 soal lagi nih, semoga selesai. Nomor 6. Oke nih, semua mencoba mengerjakan nih. Harus semangat semuanya pokoknya. Silakan dicoba dikerjakan. Nanti jawabannya yang mana? Semua bikin coretan ya. Tessa udah dapet? Yang mana Tessa?
perkalian. Yang mana, Tessa? Yang B ya, Bu? Yang B, coba kita cek ya. X pangkat 2, X pangkat 2, 4. Oke. Yang B, Bu. Oke, sebentar. Di sini pangkat 3 itu berarti di sini 2, X pangkat 3. Oke, 2. Sendirian ya. Kemudian pangkat 2-nya itu berarti ini min 3 sama 1, min 2. Oke, benar. Pangkat 1-nya itu berarti yang mana ya? Ini ya. Pangkat 1 itu cuma 2 doang ya. Oke, plus. Betul. Kemudian ini. Oke, sip. Yang B jawabannya. Kita lanjutkan nomor 7. Nah, ini kesamaan matriks. Kesamaan matriks ya. Kesamaan polinom. Silakan yuk semua mencoba mengerjakan. Cari A dan B-nya, nanti dikali nih. Nilai A kali B berapa? Silakan dicoba semuanya. Sudah dapat? Ada yang sudah dapat? Siapa yang udah dapat? Nomor 7? Cak, udah dapat, Cak? Min 6 bukan, Bu? Min 6, oke. Nilai A-nya berapa, Cak? A-nya 2, B-nya Oke, min 3. ya. B-nya min 3. Oke, ini 5B sama dengan min 15. Oke, berarti kita dapat A-nya adalah 2. Nilai B-nya adalah min 3. Yang teliti ya ngitungnya ya. Karena nanti kalau nggak teliti, siapa tahu di sini ada pilihannya, jadi salah deh. Yang B, sip. Oke. Sekarang yang nomor 8. Yang ditanya, ini masih kesamaan ya. Yang ditanya adalah A plus B. Oke. Ya, silakan. Ini kayak tadi ya. Berarti ini samakan penyebut yang ruas kanan. Dan Pin, sudah dapat? Belum, Bu. Oke, kamu udah sampai proses apa? Udah selesai nyamain penyebut sih, Bu. Oke. Kemudian ini dari sini pembilangnya apa? Kamu dapat apa? 2x kuadrat tambah 2 11x. kok X kuadrat? Bukan pembilangnya. Pembilangnya. Yang atas. Oh, yang atas. Nah. 2ax tambah 5a. Oke, 2ax ditambah 5. Kok ditambah 5?
Kali pelangi ya, Senvin. Kamu lupa nih. Iya, Bu. Apa ayo? Yang teliti, Senvin. Apa? 2AX benar. Kemudian belakangnya apa? Min 5A. Ya, min 5A. Jadi harus teliti ya. Kalau nggak teliti kamu bisa rugi loh. Oke, terus ditambah? Tambah BX. Ya, BX. Kemudian? Tambah 3B. Ya, betul. 3B. Ya udah, tinggal dilanjutin nih. Nanti eliminasi ya, Senvin. Oke, Bu. Oke. Nanti kita ambil nih dari sini nih. Yang derajatnya 1 nanti sama dengan yang derajatnya 1 nih. Ini sama ini ya. Dapat satu persamaan. Kemudian yang derajatnya 0 atau konstanta nih, berarti sama konstanta. Yang ini. Dapat persamaan yang kedua, tinggal eliminasi gitu ya. Persamaan yang pertama apa, Senvin? Senvin? Oh, oke. Screen-nya hitam. Oke deh, Senvin. Tapi kamu buka di ini aja. Modulmu ya. Kebuka enggak modulnya? Kamu sambil membuka modulnya supaya kamu nggak bingung kalau screen-nya hitam. Oke. Ya udah, Senvin terkendala jaringan. Siapa yang udah dapat nih nomor 8? Nilai A-nya dapat berapa nih? Semi mungkin? Sam. Kamu dapat A berapa? A-nya 1, B-nya min 3. Serius. Ya udah persamaannya dulu. Kalau Nanda, A-nya berapa, Nan? Udah. Saya dapatnya A-nya -1, Bu. Nah, Semi, kamu nggak teliti, nanti kamu rugi loh, Sam. B-nya berapa, Nanda? B-nya 1. Yes, jadi jawabannya 0 ya nih. 0. 0 yang C nih. Ini C-nya 0 nggak kelihatan. Begitu, ya Sam, dicek bagian mana yang nggak teliti. Oke? Jadi, ini kan kita dapat persamaan nih. 2A, ya nggak? Kemudian plus B yang derajatnya 1 ya. Ini nilainya adalah -1 nih. Nah, kemudian konstantanya itu adalah -5. Ini ada min ya. Min 5A. Sorry, sebentar. Min 5A. Kemudian ditambah 3B. Dengan 8. Oke. Berarti persamaan yang pertama kali 3 aja kita eliminasi B-nya ya. Nanti terus dapat A-nya. Oke, kita lanjutkan. Aduh. 2 lagi, 5 menit lagi. Oke lah, ini saya hapus ya. Oke. Nomor 9 dan 10. Nilai cukup banyak. Oke. Nomor 9. Nilai cukup banyak, bla 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 untuk S sama dengan -2. Jawabannya berapa ya?
Sanvin, kamu udah kembali? Udah, Bu. Oh, aman? Sekarang kelihatan? Kelihatan, Bu. Tadi Oke. hitam gitu. Oke lah, tapi tadi udah saya hapus. Ya udah nanti kamu lihat, coba kerjakan sendiri dulu ya. Oke, Tadi Bu. jawabannya berapa tadi ya? 0 tadi jawabannya. Oke, Bu. Oke. Nomor 9. Saya tanya sama siapa nih ya? Steffi, udah dapat? Berapa Steffi? Nomor 9 saya dapat min 2, Bu. Min 2, ya betul sekali. Tinggal masukkan ya, Steffi ya. Kamu pakai bagan apa substitusi? Saya substitusi, Bu. Oke. Soalnya angkanya gampang. Oke, coba kalau pakai bagan ya, perhatikan nih. Kalau pakai bagan, min 2-nya di sini nih. Pangkat tertinggi 5, koefisiennya berapa? 1. Harusnya pangkat 4 ya. Oh, nggak ada, ya udah 0. Pangkat 4, oh pangkat 3, nggak ada juga 0. Kemudian pangkat 2, 3. Kemudian pangkat 1, min 8. Konstanta 2, oke. Nah, ini 0 ya. Karena suku pertama. Nah, kita tambahin 1. Ini kita kali min 2, min 2. Kemudian kita tambahin min 2. Kita kali 4. Kita tambahin 4. Kita kali min 8. Kita tambahin min 5. Kita kali 10. Kita tambahin 2. Kita kali min 4 ya. Nah, oke deh. Kita dapat min 2. Inilah hasilnya. Nah, lebih ringan ya angkanya ya. Oke, nanti dibiasakan karena nanti akan banyak memakai bagan ini, Horner gitu ya. Oke, sekarang nomor 10, satu lagi. Masih 2 menit. Oke lah, selesai nih pasti. Nomor 10, yuk. Silahkan dicoba kerjakan. Sekarang nilai polinomnya udah diketahui nih, min 7. Untuk X sama dengan min 1. Maka nilai A-nya berapa ya? Siapa yang udah dapat? Nomor 10. Berapa? 8. 8. Oke, Cak, betul. 8. Masukkan aja ya. Ini pangkat 4, 1. Ini pangkat 3, min. Ya kan? Ini pangkat 2, berarti tetap min 5. Oke, kemudian ini min jadi plus 1. Kemudian tambah 4 gitu kan? Tambah 4. Nilainya harus min 7 karena nilai polinomnya harus min 7 saat X-nya min 1. Min 5 tambah 5 habis. Ya udah, ini A-nya pindah ruas ke kanan toet gitu ya. Min 7 pindah ruas ke kiri toet jadi 8 deh, gitu ya. Oke? Oke deh. Ternyata kita selesai. Berarti kalian aman, selamat, gak ada PR. Sudah, saya tutup ya. Apakah ada pertanyaan? Enggak ya? Lancar ya? Oke. Saya stop.